Hidupku Kristus mati mahkota, berpadu hati jalan sertanya, kesukaan keharuan taati firman-Nya. Hidupku Kristus mati mahkota. Dulu ku sesat dan penuh dosa, sampai Tuhanku datang menyapa. Datanglah kepadaku, ku tanggung dosamu. Hidupku Kristus mati mahkota. Banyak perkara tak ku pahami, namun satu hal yang ku yakini, Dia yang telah menyapaku, membasuh dosaku. Hidupku Kristus mati mahkota. Semua kita yang berduka, kelihatan ya pertemuan malam ini penuh dengan iman ya. Saya tadi mendengar kalimat adik saya Daniel, luar biasa kagum saya. Soalnya tadi pagi istri saya berkata, lu ngerti gak sih kalau orang kehilangan? Kurang lebih begitulah. Mungkin karena saya seperti tidak terlalu mendengar ceritanya kali ya. Saya bilang, oh sangat mengerti. Makanya kamu sadar atau tidak, kalau kita lagi tidur, tangan saya taruh di kepalamu, dan saya berdoa memohon supaya kamu dikasih panjang umur. Karena kemarin aja kamu pergi ke Bali, 2 malam aja kamu di Bali, saya sendiri. Jadi saya baru berduka, Mbak Amang dan Inang, karena kakak ipar saya nomor 1 meninggal dunia mendadak, ya Dan ya. Tapi karena saya sakit, nggak bisa ikut, semua pergi ke sana, Billy, anak-anaknya, Risti, Stefan, semuanya pergi, kecuali saya. Jadi saya sendiri di rumah. Jadi saya berkata, saya nggak kebayang, saya bilang begitu. Jadi waktu tadi saya lihat Daniel bicara, ini bahasa iman atau bahasa psikologi. Bahasa psikologi saya belajar ada namanya katanya fase dreaming. Belum benar-benar memahami kehilangan itu. Nanti setelah beberapa hari kemudian maka fase denying. Nggak ada itu. Lalu akhirnya fakta kan bicara, yang tadinya ada kasih makan tadi di foto itu ya, atau melayani atau apa, oh nggak ada lagi. Maka facing the reality itu ya. Jadi tapi saya berharap itu tadi adalah bahasa iman, dan kita doakan Bapak Ibu sekalian supaya Daniel dikuatkan Tuhan ya Dan ya. Kamu kuat. Ya, kalau saya membawa kepada diri sendiri sih, ya sebenarnya dari tadi saya menolak, gak usahlah saya bilang sama adik saya pendeta ini, udah banyak toh, apalagi sesepuh Pak Yonatan Parapak udah di situ. Ya, jadi saya kira tadi sudah selesai, ya dipanggil juga, makanya jadi keluarlah kalimat seperti ini. Ya, jadi mari Bapak Ibu semua kita doakan Daniel
supaya kuat, tetap teguh, khususnya di saat-saat sendiri itu. Begitu ya. Karena kita tahu Elida ini kan orangnya sangat ceria kan ya. Itulah diskusi kami tadi dengan istri. Cocok yang dua ini. Yang satu ceria luar biasa, banyak ngomong. Yang satu cukup senyum dan mendengar. Itu seperti Niko dan Sinta. Itu pasangan yang luar biasa. Satu Niko ceritanya, cerianya, suaranya bisa sampai ke tetangga sebelah. Sinta cukup senyum. Gitu. Jadi kita doakan Daniel adikku, doa kami. Begitu saya tahu dia meninggal, langsung saya berkata, "Ma, akhirnya yang kau doakan bertalu-talu pergi juga." Dan sambil kami sarapan, kami diskusi tadi pagi. Ya, itulah teologi. Life is full of mystery, saya bilang. Penuh rahasia. Saya baru pulang dari nantulang kami, ya nantulang ya, tante ya nantulang kandung, yang sudah bosan hidup. Ya udah lama minta supaya pergi. Dia doaku dulu Amang katanya cukup nomor 1 putri saya sekiranya sudah menikah pergilah saya udahlah. Sampai nomor 2 nikah, nomor 3 sampai bungsu nikah belum mati-mati saya katanya. Nah, jadi ini gimana ini ya? Saya kira kepergian Elida bikin banyak terkejut di grup UI terkejut, di mana terkejut, semua terkejut. Kok bisa sih pergi sesudah sehat, sesudah bersih? Itu saya berkata sama istri saya, begitu banyak orang kanker nggak meninggal, saya bilang. Tetangga kita, Ibu Dodo sampai sekarang masih hidup, kayak anak gadis, udah nenek, umurnya mungkin ada 70 sekian itu. Tetangga kami, sudah 20 tahun lebih dia kanker itu. Udah berapa kali masuk khotbah saya ya. Tidak pergi. Maka saya berkata, karena itu Mazmur 139 berkata, kita itu dipanggil karena Tuhan menetapkan. Hari-hariku sudah diketahui sebelum satu pun ada daripadanya. Jadi kepada Amang dan Inang yang terkasih, Amang Sitorus dan Inang rekanku hamba Tuhan. Ya, unang lulu-lulu rahmate. Apalagi di halak bata idokon tilahawon nama tuain na kan. Nah, dianggap mohon maaf bahasa lidah saya. Ya. Jadi kadang-kala untuk orang Batak itu kok dianggap agak gimana gitu. Kau sudah tua malah kau yang mengebumikan anakmu. Kalimat yang sama ini saya katakan sama opung saya waktu dia mengebumikan 1 demi 1 anaknya. Saya berkata hidup itu Tuhan yang ngatur kok. Paulus sendiri berkata, bagiku hidup Kristus mati untung kan tadi kan. Tapi mana yang aku pilih? Aku nggak tahu katanya. Jadi yang tahu itu hanya Tuhan. Jadi Tuhan masih menetapkan Amang Sitorus sehat, Inang Sitorus sehat. Setiap kali sekali ketemu dengan Marihot, Inang Amang, di mana Marihot? Ada di sini. Oh ya, Horas, ya, turut berduka ya. Setiap kali saya ketemu, Horas ulang katanya, apa kabar Mama, Amang Boru sama Nemburu? Begitu saya bilang. Sampaikan salamnya, ternyata makin mudanya kau kulihat Nemburu. Ya, jadi kau jangan terlalu sedih ya. Tuhan Yesus yang memanggil, bukan kanker yang memanggil ya. Kita sepakat ya. Bukan orang meninggal bukan karena kanker. Loh Pak Stephen Tong semua kita tahu. Itu kanker liver sejak 30 tahun lalu ya. Pengerasan hati. Tapi ya belum dipanggil ya belum juga. Yang mendoakan dia udah pergi. Amin Cung udah pergi. Agus Lai sudah pergi. Ya udah banyak pergi. Jadi memang hidup itu hanya Tuhan yang tahu. Biarlah ini jadi penghiburan buat si Daniel. Tuhan panggil dulu adikku ini, adikku yang baik ini. Mungkin tidak banyak tahu namanya ya. Basaria ya. Kenapa Amang bikin namanya Basaria? Persis dengan cerita ini ku dengar ya. Basaria artinya apa? Sungguh-sungguh baik. Ya kan bahasa. Baik sekali
sekali dia. Jadi ini yang ku dengar ini. Tadi ketika Bang Polo berkata ada voucher untuk beli baju ya. Tiba-tiba istriku berkata, ini vouchernya katanya. Mana vouchernya itu? Supaya dilihat oleh, coba di sini tuh, apa malu nih istri saya nih. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Angkat tangan aja sedikit. Iya. Jadi itu hasil vouchernya Basaria. Halo Basaria, kau sudah di surga, kau bahagia, kau semua orang kau bikin susah, maksudnya sedih. Kau sih enak ya. Tapi yang ditinggal yang sedih. Jadi dalam ucapan duka ini, naburju, buang semua pikiran yang menggoda ya. Katakan Tuhan yang berdaulat. Itu tadi khotbah itu kan. Tuhan berdaulat memanggil borukon. Tuhan berdaulat. Begitu Amang Boru juga ya. Mungkin doamu kau lebih dulu kan. Tapi nggak bisa. Tuhan yang ngatur semua. Daniel juga. Jadi doa kami semua yang hadir di sini. Semua kita sedih sebenarnya. Dan ya jadi kiranya Tuhan menguatkanmu hari-harimu ke depan bersama Arya besok. Lancar semua terjadi. Mujizat seperti di doanya Bapak Pendeta tadi ya. Jangan dipersulit lah itu ya nanti. Lalu Yunike, kau udah segar. Tapi saya ingat satu sharing mama. Setiap kali kemo kesakitan berkali-kali udah bertahun-tahun. Salah satu yang mendengar katanya begini. Aduh Tuhan, anakku tuh udah besar-besar juga ini. Sakit banget ini. Udahlah ya Tuhannya udah boleh dipanggil lah ya. Begitu katanya mama ini ngomong. Jadi ya, kau udah besar, kau udah dewasa, maju terus ya. Maju dalam Tuhan. Mama pergi, nasihatnya tidak akan pergi. Ya dong. Bersama suamimu nanti kau bahagia. Begitu juga Arya tolong disampaikan. Begitu juga Daniel. Hadirkan terus Elida Basaria ini yang sangat baik ini dalam nasihat-nasihatnya. Begitu juga Namboruku semua kakak beradik di sini. Saya sangat yakinlah sedih kali kita ini sebenarnya. Cuma namanya ucapan duka kan harus saya ngomong kan. Iya dong. Jadi sedihlah. Mama saya meninggal 84 tahun umurnya. Orang Batak ngasih penghiburan. Ada satu yang membuat saya tersinggung. Udah 84 tahun umurnya berarti sudah puaslah kalian punya mama. Ya sudah bahagia ya begitu. Saya tersinggung loh. Nggak tahu bagaimana. Dalam hati saya. Kalau hubungan kita dekat dengan yang kita kasihi, 84 tahun itu terlalu singkat. Makanya ada puisinya Harin Anwar ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya tapi Tuhan sudah panggil lah. Jadi seperti lagu yang sebentar lagi kita nyanyikan, sampai kita bertemu. Yang penting kita semua harus bertemu di Tuhan Yesus. Jadi semua yang hadir di sini, pastikan seruannya Elida ini, yang sangat baik ini. Semua kita endingnya, destinasinya adalah surga. Karena kita punya Tuhan Yesus. Ya kan, beri aku marihat kan? Itu khotbahmu. Jam-jam 12 kau khotbah itu. Kau bikin itu kadang-kadang joyful we adore itu. Lagu-lagu himnal. Dan kita berkata celebration of life. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita semua sedih. Tetapi mari kita pastikan hidup kita seperti Elida Basaria Sitorus ini. Bukan hanya hidup diselamatkan, tapi hidup kita harus berdampak. Itu juga khotbahnya Pendeta Polo kira-kira 10 tahun lebih yang lalu. Jangan jadikan Yesus hanya menyelamatkanmu. Sesudah diselamatkan, lalu bebas kamu belanja-belanja kemana menikmati keselamatanmu. Tidak begitu katanya. Darah Tuhan Yesus harus membawa kita kepada perubahan hidup, menjadi saksi, menjadi berkat. Itulah yang dilakukan oleh Elida Basaria Sitorus. Bereku yang baik, Elida Basaria. Selamat jalan dan bertemulah dengan Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Mangapul Sagala, Bapak Ibu. Kita bersyukur malam hari ini di tengah duka ada
kesaksian kehidupan. Karena itu kita merayakan kehidupan yang di dalamnya Kristus hadir. Perkataan manusia terbatas untuk menghibur, tapi ingatlah firman-Nya dan kehadiran Tuhan senantiasa beserta dengan Bang Daniel, Arya, Nike, seluruh keluarga besar, dan kita semua yang hadir malam hari ini. Mari menutup seluruh rangkaian ibadah dengan berdiri dan menyatakan Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Setelah itu kita akan menerima berkat dari Pendeta Polo Situmorang. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta yang perempuan. Bersama-sama sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta yang pria, bait ketiga. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah bersama-sama sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta. Bait yang keempat. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah, dengan iman kita nyatakan sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu,